Mereka juga tidak selesai, malah terus bercanda ya, ngobrol-ngobrol terus. Akhirnya dia turun ke sungai tersebut dan mau mandi, tidak peduli lagi dengan perempuan-perempuan ini, karena perempuan-perempuan ini sudah tidak menghiraukan waktu lagi. Dan ketika dia turun, Mas Dayat sangat terkejut. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Selamat datang. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini adalah cerita yang berhubungan dengan air ya. Mengenai siluman ya. Cerita ini diceritakan oleh kenalan saya, sebenarnya juga subscriber juga. Beliau orang Kalimantan dan tidak mau menyebutkan, tidak ingin disebutkan namanya ya dan daerahnya. Dan yang satu yang juga mirip, cerita ini dialami oleh kakak saya ya, kakak ipar yang tinggal di Bangka ya. Nah, kalau di luar Jawa, mungkin juga di Jawa zaman dahulu, hantu itu tidak terbatas seperti pocong ya, pocong atau hantu-hantu yang cenderung sekarang, hantu yang rumahan ya. Zaman dahulu itu biasanya, dan sampai sekarang masih, itu biasanya hantu ini salah satu wujudnya siluman ya. Siluman ini hantu tapi dia berwujud seperti binatang ya. Jadi ada buaya, paling sering ini buaya. Kata siluman sendiri, silum itu mungkin dari kata selam ya. Jadi makhluk tertentu yang dia biasanya ada di air. Jadi seperti buaya paling sering ya, atau babi kan sering juga berada di air. Nah, ceritanya ketika itu, katakanlah nama orang Kalimantan ini Mas Dayat ya. Mas Dayat ini sebenarnya banyak ya kisah yang dialami oleh Mas Dayat ini. Nanti beberapa diantaranya akan saya ceritakan dalam judul lainnya. Jadi Mas Dayat ini waktu itu dia disuruh bekerja di suatu tempat di situ, dan dia ketika itu setelah selesai bekerja di suatu kebun ya, dia memutuskan untuk mandi, membersihkan badan di sungai, di sebuah sungai di situ. Dia pun pergi ke sungai tersebut, dan
dia menunggu karena dia mendengar. Jadi di sungai itu dia mendengar ada suara beberapa perempuan yang mandi ya. Jadi dia mendengar suara perempuan mandi. Jadi dia menunggu di situ. Dia tidak berani turun ke sungai ya, karena dia menunggu orang yang mandi ini selesai mandinya dulu, baru dia turun. Takutnya dia dianggap tidak sopan ya, karena di situ banyak perempuan yang mandi, malah dia turun ikut mandi kan tidak sopan. Jadi dia menunggu sampai orang-orang ini selesai mandi, dan waktu itu sudah sore. Perkiraan jamnya sudah sekitar jam 5-an lah, jam 5 atau setengah 5. Dia pun menunggu di situ, dan beberapa perempuan ini terus mengobrol sampai Mas Dayat ini bingung ya. Mereka ini sudah sore tapi terus mengobrol dan tidak selesai obrolannya dan mandinya, padahal waktu sudah mepet ya, sudah mendekati maghrib ketika itu, karena dia sudah cukup lama menunggu di situ. Dan setelah cukup lama, dan bahkan waktu itu menurut Mas Dayat waktu sudah sampai azan maghrib ya, sampai waktu maghrib ya, tapi mereka ini kok tidak selesai. Akhirnya Mas Dayat ini tidak peduli lagi, karena sudah maghrib, sudah azan maghrib, tapi mereka juga tidak selesai, malah terus bercanda ya, ngobrol terus. Akhirnya dia turun ke sungai tersebut dan mau mandi, tidak peduli lagi dengan perempuan-perempuan ini, karena perempuan-perempuan ini sudah tidak menghiraukan waktu lagi. Dan ketika dia turun, Mas Dayat sangat terkejut. Jadi di air tersebut, di sungai tersebut, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan ketika itu dia mulai merasa aneh ya, merasa sedikit merinding ya, dan dia mengamati sungai tersebut antara mau melanjutkan mandi atau tidak. Dan di saat kebingungannya ini, tiba-tiba di situ dia melihat ada beberapa buaya di air tersebut. Ketika melihat buaya itu, Mas Dayat langsung cabut ya, langsung lari, dan dia mulai tahu bahwa yang ngobrol-ngobrol tadi sebenarnya siluman buaya ya. Ada cerita yang lain, yang ini terjadi di Bangka ya. Jadi ketika itu keluarga dari istri saya itu, dia memiliki kebun. Jadi ada beberapa lokasi kebun ya. Salah satu kebun itu di pinggir sungai, tapi ini lokasinya berbeda dengan yang saya ceritakan sebelumnya. Jadi di tempat lain sungainya cukup deras di situ, dan sekelilingnya kebun-kebun karet ya, jadi tempatnya tertutup. Airnya jernih, lumayan besar. Di situ ada sungai yang sangat jernih, bagus lah pokoknya lokasinya itu. Kalau untuk pecinta pemandangan atau apa, itu lokasinya cukup bagus, karena saya juga sering ke situ ya. Cukup bagus, tapi cukup serem ya, karena di situ tempatnya dipenuhi pepohonan ya kanan kirinya. Nah, sungai itu posisinya di bawah, di tebing, bukan tebing ya,
di bawah turunan jadi di atasnya itu ada kebun orang lain, katakanlah namanya Pak Amir ya. Di situ di atasnya itu ada kebunnya Pak Amir. Nah, di kebunnya Pak Amir ini ada air yang lain, seperti mata air yang besar ya, sambungan sungai juga ya, tapi besar, ada mata air yang besar. Nah, di situ terkenal ada siluman buayanya. Nah, hari itu jadi orang di sana itu biasanya melihara anjing ya, yang ditaruh di kebun untuk menjaga kebunnya. Anjing atau apalah, biasanya anjing paling sering untuk menjaga kebun, karena biasanya mereka juga melihara binatang-binatang yang lain seperti ayam ya biasanya. Nah, ayam ini biasanya rawan dimakan binatang-binatang tertentu. Di situ anjing ini fungsinya untuk menjaga. Cuman anjing ini harus diberi makan ya, kalau kelaparan dia bisa jadi malah memakan ayam tadi ya. Nah, ketika itu anjing ini yang ada di kebun keluarga saya di situ, yang lokasinya di dekat air tadi, itu belum diberi makan. Jadi kakak ipar saya disuruh memberi makan, pokoknya harus diberi makan ya. Padahal waktu itu harinya telah sore menjelang maghrib. Dia pun terpaksa pergi ke kebun tersebut, dan waktunya telah sore menjelang maghrib tadi ya, membawa makanan dan bersama temannya, satu temannya. Ketika itu dia masih muda ya, masih bujang. Dan ketika sampai di lokasi kebunnya Pak Amir dan mau turun ke lokasi kebun orang tuanya, di situ dia dan temannya melihat ada perempuan. Padahal waktu itu waktunya sudah sangat sore ya, sudah menjelang maghrib itu. Dia melihat ada dua perempuan, yang salah satunya sangat cantik katanya. Dan ketika melihat mereka berdua naik motor, mereka saling saling dorong ya, saling dorong dan tersenyum ke kakak ipar dan temannya tadi. Nah, ketika melihat itu, kakak ipar saya langsung buru-buru turun ke arah kebunnya, dan makanan yang dia bawa ini langsung diempas begitu saja ya, dilempar ke arah anjingnya tadi, karena saking mereka buru-burunya pengen balik lagi ke atas dan menemui perempuan tadi. Akhirnya dilempar begitu saja dan mereka langsung balik lagi ke atas untuk menemui perempuan tadi ya, untuk diajak kenalan atau apalah. Nah, ketika mereka langsung balik, itu tidak lama ya waktunya, cukup singkat. Tapi ketika sampai di atas, mereka tidak menemukan ada perempuan sama sekali di situ. Dan ketika itu mereka baru sadar bahwa di situ ada air tadi yang katanya ada siluman buayanya ya. Dan mereka pun langsung merinding, langsung cepat-cepat pulang ke kampung ya, ke jalan raya. Di kebun tadi, di kebun keluarga
istri tadi, kakak ipar saya yang lainnya, yang perempuan juga pernah di situ malam-malam. Ketika itu mereka menginap di kebun ya, karena biasanya mereka kan tiap kebun itu kalau di Bangka itu biasanya mereka membuat rumah kebun. Nah, ketika itu mereka menginap di kebun, dan di saat menginap ini kakak ipar saya yang perempuan ini pernah kesurupan ya. Jadi kesurupan, teriak-teriak sendiri, tertawa-tawa sendiri, ngomong-ngomong sendiri cukup lama itu. Oh maaf, ketika dia kesurupan itu bukan tertawa-tawa ya, dia tidak seperti mau ngomong sesuatu tapi tidak bisa ngomong. Jadi dia tiba-tiba berubah jadi bisu ya, bisu, tapi dia berusaha ingin mengatakan sesuatu tapi dia tidak bisa. Jadi akhirnya mereka keluarga berkumpul di situ dan berusaha untuk mengobati, dan dia terus gitu ya, tidak bisa ngomong ya. Awalnya dikira mainan, tapi karena berlanjut terus akhirnya mereka sadar bahwa orang ini tengah kesurupan, dan akhirnya dipanggillah orang pintar di kampung, dan dia pun datang ke situ untuk mengobati ya. Dan ternyata di situ ada penghuni kebun situ. Itu sosoknya sosok yang bisu dan ada yang tuli ya. Nah, yang merasuk ini jin yang bisu ya. Jadi kakak ipar saya ini tidak bisa ngomong ketika itu, dan waktu itu berlangsung cukup lama ya, sampai akhirnya bisa disembuhkan ya, didoakan dan lain sebagainya, akhirnya bisa sembuh. Itu beberapa cerita tentang siluman ya, yang biasanya ada di air ya, karena kata siluman sendiri sebenarnya dari kata selam kemungkinannya, dimana hantu atau makhluk jadi-jadian zaman dulu biasanya berada di sekitar air ya, kemungkinan. Jadi muncul istilah tersebut. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja cerita saya. Yang sebenarnya masih ada, nanti mungkin saya ceritakan di cerita lainnya. Mungkin tidak terlalu menyeramkan, tapi paling tidak kita bisa mewaspadai diri kita ketika berada di lokasi-lokasi air seperti itu ya. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.